Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kesehatan sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam era digital ataupun era teknologi yang sangat maju saat ini ya. Kesehatan sangat diperlukan bagi warga Indonesia, khususnya bagi para warga mungkin yang tinggal di daerah perkotaan yang begitu sibuk begitu. Apakah faktor yang mengakibatkan atau bisa mempengaruhi kesehatan? Selain itu, untuk hari ini kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama saya ada Bang Lucky Bayu Purnomo, ekonom dan pendiri LBP Institute. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Kemudian juga ada Dr. Ardiansah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan. Selamat siang, Bang. Siang. Terima kasih sudah hadir di Newsroom siang hari ini. Saya mau ke dokter dulu deh, terlebih dahulu. Jadi kalau kita berbicara masalah kesehatan, pasti ada kaitannya dengan dokter, begitu ya. Dok, apa sih yang menyebabkan kesehatan itu sangat berguna dan bermanfaat untuk saat ini, begitu? Ya. Kalau bicara tentang kesehatan kan ya, WHO sendiri sudah membaginya menjadi kesehatan fisik, mental atau jiwa maupun kesehatan secara sosial ya. Ada ekonomi kita, kadangkala juga ada juga kesehatan secara ekonomi memang ya. Tapi mungkin saya lebih banyak membahas tentang kesehatan fisik mental lah ya. Bahwa memang yang namanya kesehatan itu sangat diperlukan karena dia sangat terkait dengan produktivitas seseorang. Bayangkan saja seseorang yang sakit-sakitan tentu hidupnya tidak akan produktif. Tidak akan produktif tentu membuat dirinya ataupun bahkan orang-orang di sekitarnya juga ikut terpengaruh. Menjadi hal yang sangat negatif. Jadi itu dia, kesehatan itu bukan hanya berdampak ke diri kita sendiri tapi ke orang sekitar kita juga. Jadi kenapa sampai kita harus sehat? Bukan cuma orang sekitar, bahkan ke masyarakat gitu. Kalau dalam jumlah yang banyak, kalau kita bicara tentang public health, ya bukan cuma kita, keluarga, atau orang sekitar kita, bahkan mungkin beban negara juga akan terbebani gitu. Baik. Seperti itu. Dalam artian kita sehat lahir dan batin, begitu ya? Iya, harus. Jadi sehat itu harus lahir batin. Baik, saya ke Bang Lucky dulu nih. Bang Lucky, kalau dari segi ekonomi, kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini ekonomi kita bagaimana, Bang? Ini mempengaruhi kesehatan nggak nih kira-kira? Jadi kalau bicara masalah ekonomi, kita akan mulai dari apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita yang terakhir itu ada di angka 4,97%. Dari angka sebelumnya 5,01-5,02%. Artinya terjadi koreksi terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, ekonomi tersebut kalau kita lihat memiliki arti besar, yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Nah, apa yang dimaksud dengan PDB dalam singkat kata itu ingin menjelaskan kemampuan transaksi, baik transaksi rumah tangga, transaksi pemerintah, ekspor impor, dan produksi serta kegiatan sirkulasi kemampuan ekonomi di satu negara gitu. Nah, artinya kalau tadi diawali dengan bagaimana kondisinya, sebenarnya kondisinya dalam masa koreksi, tetapi koreksinya saya kira masih memenuhi batas-batas toleransi gitu. Nah, saya akan jahit ini persoalan kesehatan dan ekonomi. bagi seorang ekonom gitu ya. Nah, jadi Aristoteles ya, filsuf Yunani itu mengatakan apa? Tujuan orang bijak mengambil satu keputusan itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Nah, jadi dalam pendekatan ekonomi, apabila kita mau hubungkan dengan pendekatan kesehatan, bahwa sebenarnya apa? Satu pendekatan prospek itu menjadi penting karena apa? Yang ingin dicari untuk pikirannya tetap sehat, lahir batin tetap sehat itu adalah prospek gitu. Nah, prospek itu apa? Prospek itu adalah upaya-upaya untuk menemukan masa depan melalui strategi menurunkan resiko, kalau bisa menghilangkan resiko gitu. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana sih sebenarnya, apalagi kita bicara cara mengambil satu keputusan prospek di ekonomi ibu kota gitu, atau di metropolitan gitu. Itu mereka selalu dekat dengan apa? Cara-cara untuk menghindari resiko. Resiko itu ada beberapa upaya untuk menghindari. Satu, resiko diterima, resiko dialihkan, resiko dipecah dampaknya, resiko dihindari atau tidak diterima. Nah, jadi itu sebenarnya pengantar dan poin besar itu untuk
melihat ekonomi tersebut harus meliputi syarat-syarat tersebut untuk pikiran sehat, lahir batin, jiwa raga, itu, dan sehingga bisa lihat prospek gitu. Saya ke kesehatan, Bang. Ini kan kalau kita biasa yang dilakukan oleh seorang dokter adalah kesehatan itu dicek melalui dengan alat-alat yang benar-benar terlihat begitu ya. Kalau ini kan kita berkaitan dengan kebahagiaan yang memang mungkin tolok ukurnya juga kita bingung begitu mengukur kebahagiaan seseorang itu bagaimana gitu. Nah, dari sisi kedokteran sendiri apa yang kira-kira bisa membuat kebahagiaan seseorang itu akhirnya ya bisa terukur begitu? Iya, jadi memang kebahagiaan itu sifatnya pengalaman personal ya, dalam artian mereka nih yang ngerasa bahagia, kita di luar mungkin tidak langsung merasakan, tapi sebenarnya secara kasat mata itu bisa terlihat sebenarnya efek-efek dari kebahagiaan sendiri, karena memang kebahagiaan dan kesehatan ini adalah dua hal yang saling berhubungan. Jadi orang bahagia itu positif terhadap kesehatannya, orang sehat juga positif terhadap kebahagiaannya. Jadi orang yang tidak bahagia pun cenderung akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan sebenarnya. Seperti apa kira-kira, Dok? Yang kira-kira dapat mengganggu kesehatan secara fisik begitu? Saya secara fisik dalam jangka waktu yang panjang itu bisa berpengaruh misalnya terhadap kondisi jantung, kondisi hipertensi kita, tensi kita. Suka darah tinggian orangnya gitu ya, Dok ya? Nah, itu kelakar kita di masyarakat, tapi memang secara ini itu berpengaruh ya. Bahkan sampai kepada berat badan, kalau kita kurang bahagia, itu bisa mempengaruhi berat badan kita menjadi berlebih apabila jangka panjang. Itu yang disebut orang, banyak orang katanya stres, larinya ke makan, begitu bisa ya, Dok ya? Iya, jadi memang bagaimana sih pengaruh secara ilmiah ya antara kebahagiaan dan kesehatan? Jadi yang pertama memang terkait di dalam tubuh kita ada hormon, ada neurotransmitter, itu zat-zat yang memang kalau kita bahagia itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, bisa membuat kita menjadi lebih sehat lah, denyut jantung jadi lebih baik dan segala macam, itu secara hubungan langsung. Nah, yang kedua, memang orang yang bahagia atau orang yang tidak stres itu cenderung pola hidupnya juga, gaya hidupnya lebih sehat. Dalam artian makan jadi lebih terjaga, kita istirahatnya jadi cukup, olahraga juga lebih baik. Ya, kalau kita dalam kondisi bahagia, bayangkan kalau kita kondisi stres, makan tidak beraturan, tidur jadi tidak nyenyak, nah itu secara tidak langsung juga mempengaruhi kesehatan. Baik, kita akan lebih mengerucut lagi, kita akan berbincang terkait dengan ini. Kalau ngomongin darah tinggi, ini kalau untuk di ibu kota Jakarta dan kota-kota barat banyak begitu membuat darah tinggi dan nggak sehat lahir batin begitu. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.